Jadi sepanjang sejarah itu belum pernah ada sejarah PAD turun. Kita katakan objek-objek kita di Karangasem kan tidak kalah dengan objek di kabupaten lain, Pak. Tidak punya hitung-hitungan, tidak punya kecermatan di dalam memilih partner, barangkali juga tidak akan sampai cita-cita kita. Nah, jadi buruh katanya Pak ya? Jadi seorang pemimpin itu tidak mudah, dibutuhkan seni dan kemampuan untuk mengatur sebuah kelompok demi mencapai tujuan. Nah, kali ini kita akan berbicara panjang lebar dan mengobrol serta belajar bersama salah satu orang terhebat di Karangasem. Siapa dia? Dia adalah Bapak Wayan Artadipa. Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Sebenarnya saya ingin menjabat tangan Bapak karena dalam situasi seperti ini jadi tidak bisa menjabat tangan seperti kan ini, Pak. Ya, ini kan salam milenial. Salam milenialnya sekarang. Salam ya. milenial. Kayaknya Bapak meringah terus nih Pak. Apakah karena hasil quick count mungkin Pak? Ya, pertama sebenarnya tidak ada urusan quick count, ya. Tidak ada urusan quick count. Karena saya biasa-biasa seperti ini dari dulu juga ini. Kemudian tadi ada disampaikan bahwa saya orang terhebat di Karangasem, barangkali ini berlebih. Orang terhebat Pak. Ya, karena kan banyak sebenarnya orang-orang hebat. Salah satu orang terhebat Pak. Cuman mungkin kebetulan saya dipilih oleh masyarakat bersama Pak Gede Dana Sukare. Jadi kemarin tanggal 9 Desember, jadi perhitungan quick count sudah dapat kita lihat bahwa kami beruntung. Jadi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa, atas kuasa ide Betari-Betari, ide Betari Luhur di Kabupaten Karangasem dan di Bali, itu kami beruntung dipilih oleh masyarakat. Selamat Pak. Karena itu tentu saya pertama ini kemenangan masyarakat, jadi bukan kemenangan Dana Dipa tetapi kemenangan masyarakat. Betul sekali. Karena itu kewajiban saya adalah menyampaikan terima kasih pertama kepada masyarakat. Ini bagian daripada sangat penting karena bagaimanapun juga itu kemenangan masyarakat. Karena tanpa masyarakat yang memilih, barangkali siapapun itu betapa hebatnya tidak akan pernah jadi pemimpin kalau tidak dipilih kan. Mohon maaf Pak, Bapak kan sebelumnya adalah wakil bupati juga Pak dari lawan Bapak. Nah, apa sih yang membuat Bapak pindah ke lain hati Pak untuk bergabung dengan Pak Dani? Pertama, saya ingin menyampaikan saya kan mantan birokrasi. 35 tahun saya menjadi orang birokrasi dan saya tahu persis apa yang harus kita lakukan di Kabupaten Karangasem. Kalau saya secara pribadi dengan beliau tidak ada masalah, apalagi sama-sama dari Situbondo. Boleh dikatakan hampir satu desa adat lah ya. Tidak ada masalah secara pribadi, tetapi dalam tata kelola pemerintahan disitulah ada perbedaan cara pandang, kemudian mencermati kondisi dan situasi yang berkembang dan kita rasakan selama 5 tahun. Saya mempunyai satu keinginan untuk membenahi Karangasem. Karena itu saya tentu berhitung untuk membenahi Karangasem yang demikian luas, penduduknya 517.188 jiwa, kemudian dengan luas nomor 2 di Bali, jadi tidak mudah. Karena itu memerlukan energi yang cukup, pengetahuan yang cukup, kemudian yang tidak kalah pentingnya memerlukan finansial. Karena itu setelah saya cermati, saya jatuh pada pilihan, saya meninggalkan beliau, Bupati, kemudian saya bergabung dengan Pak Dana melalui satu jalur. Saya rasa ini pilihan yang tepat buat saya. Saya boleh dong memilih. Betul. Karena saya mempunyai keinginan untuk membangun dan membenahi Karangasem. Kalau kita tidak punya hitung-hitungan, tidak punya kecermatan di dalam memilih partner, barangkali juga tidak akan sampai cita-cita kita. Dengan satu harapan ke depan ya kerjasama masyarakat paling utama. Tadi Bapak menyinggung tentang PAD Karangasem, Pak, pendapatan asli daerah Pak ya. Selama Bapak memimpin 5 tahun dengan pemimpin yang sebelumnya, itu Karangasem mengalami defisit PAD Pak. Dan PAD Karangasem pun terus menurun setiap tahunnya. Kenapa itu bisa terjadi Pak? Pertama saya ingin menyampaikan pengalaman saya terkait dengan PAD. Saya di dalam birokrasi 5 bupati yang sudah saya dampingi. Boleh dikatakan saya atasan saya 5 bupati lah ya, daripada
Bupati Karang pertama. Kemudian 6 termasuk bupati yang saya dampingi sekarang sebagai wakil. Gitu. Jadi sepanjang sejarah itu belum pernah ada sejarah di Kabupaten Karangasem. Ya. Tetapi mendadak sontak 2015 PAD-nya mulai turun. Kita lihat terakhir. Itu setiap tahun ya? Itu setiap tahun menurun. Nah ini saya sudah berusaha memberikan warning, masukan sesuai pengalaman saya. Tetapi karena bagaimanapun juga kan yang mengeksekusi keputusan itu kan ada di bupati. Saya sebagai wakil tentu tugas saya memberikan masukan. Tapi saya tidak pernah marah kalau toh masukan saya tidak diterima. Karena itu kewajiban berbeda dengan tanggung jawab. Jadi saya punya kewajiban, tapi tanggung jawabnya ada pada beliau, pada bupati mengambil keputusan. Mungkin biar masyarakat tahu juga nih Pak, PAD Karangasem itu didapat dari mana saja Pak? Sektor-sektornya. PAD Karangasem pertama didapat dari pajak. Pajak yang pertama itu adalah pajak hotel, restoran, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada pajak dan wajib. Nah, seperti itu kan. Ada pajak lain yang tidak perlu saya rinci. Kemudian yang berikutnya ada retribusi. Retribusi itu, jadi kita boleh memungut di situ apabila kita membuat sesuatu. Nah, di situ boleh kita mungut. Artinya namanya retribusi, rekan kembali. Retribusi kan ada satu tekan prestasi kan. Jadi pemerintah menyediakan fasilitas, dari penyediaan fasilitas itu kita bisa mungut, misalnya contoh pasar. Pasar kita menyiapkan pasarnya. Nah, kemudian dari pasar itu kita boleh memungut retribusi. Karena kita menjaga pasar. Misalnya parkir, kita menyiapkan parkirnya, kita mungut parkir, retribusi parkir. Jadi semua masuk ke daerah. Semua masuk ke daerah. Jadi pajak dan retribusi yang kita terima dan masuk ke yang kita terima di Kabupaten Karangasem di tahun 2015 di akhir pemerintahannya Pak Gagel. Jadi Karangasem membukukan PAD pendapatan asli daerah adalah 243 miliar lebih. Itu. Kemudian pada tahun 2016, jadi PAD terbukukan turun dari sebelumnya 10 miliar kurang lebih turunnya. 10 miliar. Kemudian di 2017 turunnya kurang lebih sekitar 45 miliar. Dan begitu seterusnya. Jadi karena itu ini barangkali malapetaka buat pemerintah menurut saya. Kenapa? Karena dengan tanpa PAD yang cukup, bagaimana kita bisa membangun? Padahal potensi Karangasem luar biasa. Menurut kabupaten lain, kita potensinya besar sekali, banyak sekali potensi kita. Cuman bagaimana mengelola potensi dengan baik ini itu sangat tergantung daripada pemimpin yang mengeksekutor, ya, yang mengambil satu tindakan dan sekaligus yang tanggung jawab. Ini ya bupati dan pemimpin. Kita katakan objek-objek kita di Karangasem kan tidak kalah dengan objek di kabupaten lain, Pak. Kenapa pariwisata kita tidak segala kabupaten lain? Kira-kira permasalahannya di mana, Pak? Dari sisi potensi memang harus kita patut akui. Karena saya sebagai mantan birokrasi kita mengetahui potensi-potensi, bahkan seluruh Bali saya hampir hafal potensi-potensi. Itu Bandung yang tertinggi karena dekat bandara kan gitu ya. Bandung jadi pusat sentral di situ. Tapi Kabupaten Karangasem dari sisi objek dan kawasan pariwisata, Karangasem sebenarnya mengungguli semua kabupaten. Mengungguli kabupaten. Misalnya dari sisi objek, betul. Bisa dibayangkan kita punya sakit, objek yang mendunia sakit, luar biasa. Kemudian juga kita punya Tirta Gangga yang sangat luar biasa. Kemudian kita punya juga Taman Ujung, Taman Raja Ujung. Ini juga menjadi madu sebenarnya. Kemudian kita punya pura besar seperti di luar Sakti itu ada Dekase, ada Sibayuti, kemudian ada Lempuyang yang sangat terkenal. Kemudian banyak lagi pura-pura yang lain yang boleh dikatakan itu Karangasem ini sebagai pusat spiritual ya tentu pantas. Dan sebagai hulunya Bali tentu sangat pantas. Dan objek-objek kita ini, objek pariwisata kita itu banyak sekali
Sekarang kalau tidak salah kurang lebih sekitar tercatat 38 muncul objek-objek baru, misalnya seperti DW sekarang, kemudian muncul misalnya Bukit Mimpi, Bukit Sorga, kemudian banyak lagi, Pura-pura baru juga banyak lagi kaitannya dengan objek-objek wisata yang baru yang muncul. Nah, persoalan kita, kenapa ini kurang menghasilkan uang di sisi pariwisata? Karena dengan objek itu kan mestinya harus ada retribusi masuk, mestinya ada pajak yang masuk, karena ada persoalan. Ketika orang masuk ke situ tidak pungut, itu namanya retribusi. pajak. Ketika dia menginap di hotel dan di restoran makan, itulah pajak. Jadi kenapa tidak masuk? Karena pertama promosinya belum maksimal. Ya. Yang kedua, infrastrukturnya masih sangat kurang. Bukan sudah kurang, sangat kurang. Sangat kurang. Jadi infrastruktur menuju objek-objek ini. Kemudian pengaturannya, tata kelolanya belum. Tiga hal inilah yang perlu kita cermati di masa mendatang. Pertama, infrastruktur menuju pariwisata. Yang namanya pariwisata itu kan dia memerlukan kenyamanan, memerlukan keamanan, memerlukan keindahan. Jadi nyaman, aman, indah, bersih, kan ini. Ada sabta pesona. Kan ada sabta pesonanya. Kemudian ramah tamah di situ dibutuhkan. Ketika bicara ramah tamah, tentu tata kelola kita. Karena itu di situ masih belum maksimum dan bahkan masih kurang. Karena itu ke depan hal ini perlu kita cermati. Saya punya keyakinan ketika jalan-jalan menuju objek wisata itu memadai dan bahkan elegan, barangkali turis-turis pariwisata baik asing, mancanegara dan wisata Nusantara bahkan lokal pasti akan berdatang. Banyak sekali penyakit yang baru-baru, banyak sekali. Di saat seperti ini pun Lembuyang masih banyak. Banyak sekali. Ya, jadi Bukit Sorga, ada Bukit Mimpi, kemudian ada Telaga Waje, kemudian ada lagi di Sideman banyak muncul. Kemudian di Lembuyang yang luar biasa, di Regangge sekarang disebut. Persoalannya di tata kelola. Artinya ketika itu bekerja semua dengan maksimal, ada itu pun mendatangkan PAD yang Ya besar pasti, juga, Pak. karena PAD kita kan datangnya dari situ. Jadi ini PAD yang nanti secara berkelanjutan ya ada di situ. Sedangkan PAD berkaitan dengan galian C kan sifatnya sementara. Ini kan akan habis ya. Karena galian C di samping merusak lingkungan juga terbatas ya. Tapi karena satu-satunya kita punya galian C di Kabupaten Karangasem untuk daerah Bali, tentu kita tidak bisa menutup. Kita akan terus buka, tapi dengan penataan yang memadai. Jadi tidak boleh terlalu banyak merusak lingkungan, kemudian tidak boleh juga kita tutup karena memang dibutuhkan. Karena tempo hari pernah kita tutup 2 minggu saja, semua Bali menjerit. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya mewakili generasi muda Karangasem mengucapkan sekali lagi selamat untuk Bapak dan Pak Gede Dane. Semoga 5 tahun ke depan nanti ketika Bapak terpilih dari hasil quick count yang memang sejatinya di Bapak menang, bisa mengayomi masyarakat Karangasem dengan lebih baik. Terima kasih banyak Pak. Salam. Ya.